slides ya, karena waktunya sangat terbatas ya. Kita harus tahu ya, bahwa kita join di Prudential itu bukan hanya untuk mengumpulkan income. Mungkin teman-teman berpikir bahwa hanya income yang kita cari di Prudential. Kalau teman-teman hanya memikirkan income gitu ya, maka ketika Anda tidak bisa mencapai income yang Anda harapkan, maka Anda akan down. Nah, mungkin ya, ini mungkin aja Anda karena ini acara Back on Track dan tentunya banyak agent-agent yang mungkin stuck atau agent-agent yang baru comeback atau agent-agent lama atau bahkan agent baru, mungkin Anda nggak tahu akan hal ini. Nah, di sini kan saya sharingkan bahwa ternyata di Prudential selain kita mendapatkan income, kita harus tahu ada yang namanya potensi income. Apa sih itu potensi income? Potensi income itu adalah income tambahan yang kita bisa dapatkan lebih ketika kita tahu bagaimana caranya, bagaimana cara mendapatkannya. Oke? Are you ready, teman-teman? Sudah siap? Ya, saya akan sharingkan di sini ya. Nah, contoh misal nih, ada seorang agent yang closing case API-nya 90 juta. Dia closing API 90 juta. Berapa komisinya? 90 juta kali 30%. Ya kan? Nah, di sini saya pakai income unit link ya. Income unit link. Dengan komisi 30%. Artinya dia dapat 20 juta per tahun. Kecil nggak? Kecil. Tapi teman-teman tahu nggak? Bahwa ketika kita nambah 10 juta aja dengan minimum API 100 juta, ya, kita bisa mendapatkan potensi income sebesar 5 juta dalam 2 tahun. Ya, ini teman-teman harus tahu. Jadi jangan pernah stop. Teman-teman harus tanya sama leadernya. Kalau Anda nggak tanya sama leader Anda nggak akan tahu dan Anda akan merasa kok kecil ya, itu. Padahal di Prudential ini kita bisa memiliki potensi income. Kan, teman-teman, kalau misal nih teman-teman tadi cuma closing 90 juta, yang Anda dapatkan hanya 20 juta per tahun. Nah, kalau teman-teman tahu ternyata dengan nambah 10 juta aja API, teman-teman bisa dapatin tambahan selain komisi 3 juta per tahun, juga dapat potensi income dari bonus 15 juta loh. Ya, oke? Nah, begitu juga jika seorang AAD. Ada nggak AAD yang stuck? Ada, karena dia nggak tahu kalau ternyata seorang AAD itu bisa memiliki potensi income yang lebih. Apalagi Prudential sudah memberikan tambahan operating ya, bonus operating yang luar biasa teman-teman ya. Big applause dong buat Prudential ya, thank you ya Prudential ya. Contoh nih, seorang AAD dengan omset tim 150 juta. Nah, operatingnya tahun pertama, kalau dulu nih ya, hanya 45% dari 45 juta. 45 juta itu 150 juta kali komisi 30% ya. Jadi operatingnya hanya 45% kali 45 juta dari komisi yang diterima oleh agent Anda. Jadi yang Anda dapatkan 20,25 juta. Nah, OR tahun kedua 30% kali 45 juta. Jadi operatingnya yang diterima 13,5 juta. Ya, jadi total yang diterima operatingnya hanya 33,75 juta. Nah, sekarang operatingnya 70 juta, teman-teman, ya, kali 45 juta. Jadi, yang kita terima adalah 31,5 dan OR tahun kedua 30% dari 45. Nah, artinya ada selisih 11,25 juta, teman-teman, antara operating yang dulu dengan sekarang kalau Anda seorang AAD dan omset tim Anda 150 juta. Jika Anda lakukan ini berulang-ulang per kuartal 1 sampai kuartal 4, artinya income Anda, artinya operating Anda hanya dari 150 juta per kuartal kali 4 kuartal aja, itu 180 juta per tahun atau 15 juta per bulan, teman-teman. Dan ini belum termasuk belum termasuk income komisi dari penjualan pribadi Anda. Ini hanya dari tim Anda loh, teman-teman. Ya, bayangin ya. Artinya di mana lagi gitu ya? Di mana lagi yang bisa memberikan fasilitas lebih? Hanya ada di Prudential, teman-teman. Ya, pastikan itu. Nah, jika Anda seorang AD, ada nggak AD yang stuck? Ada, teman-teman. Bayangin seorang AD omsetnya hanya 250 juta. Dulu tahun pertama dia hanya mendapatkan 52,5 juta. Ya, tahun kedua hanya mendapatkan 30 juta. Sekarang operating tahun pertama 75 juta, tahun kedua 30 juta, selisihnya 22,5 juta.
Jika hal ini dilakukan berulang-ulang setiap kuartal 250 juta selama 4 kuartal, maka potensi income yang bisa didapatkan dari overriding AD on agent aja itu 35 juta per bulan, belum termasuk overriding dari AD ke AAD-nya, teman-teman. Tapi di sini saya nggak jelasin ya. Saya hanya mau menunjukkan bahwa kita bersyukur sekali ya, karena kita bisa memiliki potensi income yang lebih. Tapi kalau teman-teman nggak tahu, maka teman-teman mungkin merasa, saya udah leader nih, tapi income saya kok segini ya. Ya karena Anda nggak tahu, sehingga Anda nggak setting goal Anda, dan Anda nggak pernah tahu bagaimana cara untuk mencapainya. Tapi ketika Anda tahu bahwa per kuartal, jika Anda seorang AD, fokus aja 250 juta, maka ini adalah potensi income yang Anda bisa dapatkan. Oke, jika Anda seorang AAD, maka per kuartal Anda harus capai minimal 150 juta dan Anda bisa mendapatkan potensi income yang lebih lagi.